salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Shalom, salam kemenangan iman buat kita semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yeremia Lukas Tode, lewat channel saya untuk menyapa kita semua dengan firman Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang bernama Yesus Kristus, yang sudah memilih kita dan menebus kita dengan darah yang mahal. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Alkitab yang kita punya tidak pernah mengajarkan kita untuk menyembah jin-jin, atau orang Kristen tidak diajarkan oleh firman Allah untuk menyembah dan percaya kepada jin-jin. Karena jin-jin itu sebangsa roh jahat. Bagi kami orang yang percaya Yesus, tidak ada jin yang bertobat dan tidak ada jin yang kafir. Tidak ada jin putih baik dan jin hitam jahat, tidak ada. Namanya jin tetap jin, namanya setan tetap setan, namanya makhluk halus tetap roh jahat, kaki tangannya roh jahat. Makanya Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, bahwa di salib itu ada jin kafir karena ada patung Yesus. Ini salah menuduh, salah menyampaikan, salah mengajar. Karena kekristenan tidak pernah diajarkan untuk percaya dan menyembah kepada jin-jin. Kami diajarkan untuk percaya kepada Tuhan yang hidup. Walaupun seluruh dunia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, Dia tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Makanya kami orang Kristen tetap percaya firman Allah. Dan kami tetap tolak untuk tidak percaya kepada jin-jin. Walaupun itu jin putih, jin bertobat, kami tetap tidak percaya. Karena firman Allah berkata dalam Imamat 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Imamat 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dengan perikop tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Di ayat yang ke-7, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Jadi kami dilarang untuk menyembah kepada jin-jin, karena itu sama dengan zina, sama dengan berhala. Dan orang yang menyembah jin tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan, tidak bisa menikmati anugerah keselamatan. Dia tidak akan pernah sampai ke sorga. Karena yang bawa kita ke sorga bukan jin, tapi Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah juru selamat, Dia pintu ke sorga. Jadi kalau orang tidak percaya Yesus, dia tidak akan sampai kepada keselamatan itu. Sobat-sobat yang terkasih dimanapun kita berada, hari-hari ini akan muncul banyak hal yang setan pakai untuk menghalangi agar orang terombang-ambing bingung dengan tentang Yesus Kristus. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan sebagai orang percaya dimanapun kita berada, kita hanya percaya kepada Alkitab. Kita hanya percaya kepada firman Allah yang kita punya. Karena itu adalah firman Allah adalah Allah sendiri. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, saudara yang kekasih. Sebab itu kita tetap percaya kepada Dia bernama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat kita, sumber kehidupan, sumber segala-galanya bagi setiap orang yang sungguh taruh harapan kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-9 bilang, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkannya kepada Tuhan, maka orang itu harus
lenyapkan dan antara orang-orang sebangsanya. Orang-orang Israel pada waktu itu dilarang keras, tidak boleh memberikan korban bakaran kepada jin-jin selain kepada Tuhan yang bernama Yahweh Elohim. Jika mereka membawa korban kepada jin-jin, orang itu harus dilenyapkan. Artinya kita harus menyembah kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak akan selamat. Tuhan yang punya nama, namanya Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan setiap manusia. Manusia di dunia ini perlu Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ini hanya 3 kali menuliskan jin. Yaitu yang pertama tadi dalam Imamat, dan yang kedua tertulis dalam Tawarik, 2 Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit, pengorbanan untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi, itu yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allahnya di Israel. Jadi kita dilarang, saudara, selain kita punya hati yang bulat mencari Tuhan. Ada banyak Tuhan di kolong langit ini, sobat-sobat yang terkasih. Tapi ada satu Tuhan yang hidup bernama Yesus Kristus. Dia datang dalam pribadi kita. Dia adalah sebuah pribadi yang lembut. Dia datang dan masuk dalam setiap pribadi kita untuk menuntun kita, menguatkan kita. Sebab itu kita harus punya hati yang bulat, tetap percaya Tuhan Yesus. Jangan mau terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran, dan juga orang-orang banyak yang terlalu pintar dan mereka tidak kembali kepada Alkitab. Harus kita hati-hati, sobat-sobat yang terkasih. Punya hati yang bulat, percaya kepada firman Allah yang adalah sumber segala-galanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesaya 13 ayat yang ke-21. Yesaya 13 ayat yang ke-21. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Jin itu roh. Dia bisa tinggal saja dalam pribadi manusia. Bukannya seperti dituduhkan dia ada di salib sana, tidak. Setiap orang-orang yang tidak punya roh Allah, maka jin-jin bisa tinggal dalam hidupnya. Makanya dia sangat membenci Tuhan Yesus. Dan memang sudah dikatakan dalam Alkitab, hanya orang-orang yang tidak punya Roh Kuduslah dia akan menolak anugerah keselamatan. Sobat-sobat yang terkasih di seluruh dunia, marilah kita terus rajin baca Alkitab. Pendeta bisa salah menyampaikan, orang-orang pintar teologi bisa salah menyampaikan, tapi firman Allah tidak pernah salah. Sebab itu mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Dan yang keempat itu dalam Yesaya 34 ayat yang ke-12. Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Jadi cuma 4 kali kata jin-jin dituliskan dalam Alkitab. Sebab itu kita bersyukur bahwa kita dilarang keras oleh firman Allah. Kita bersyukur karena punya Tuhan yang baik. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Sekali lagi, di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Sebab itu mari sekali lagi, Pak Ustadz Somad, engkau salah menyampaikan, engkau salah menuduh,
Karena orang Kristen tidak pernah diajarkan menyembah jin. Salib adalah simbol keselamatan yang dimana Yesus ada di sana disalibkan. Tapi kami tidak menyembah patung. Kami tidak menyembah batu dan kayu. Tapi kami menyembah kepada Dia. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita supaya kita tetap kuat dalam kasih karunia Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Haleluya.